warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Postera Podcast Big Air Sejahtera. Nah, pada kali ini, episode ini akan membahas tentang demografi. Nah, karena pembahasan ini terkait dengan demografi, otomatis kita akan belajar juga tentang geografi. Di sini sudah ada Bu Hikmah, Nur Hikmah Isnaini, selaku guru geografi di SMA Negeri 2 Purwakarta. Silakan Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Langsung aja nih Ibu Hikmah ke pertanyaannya. Jadi menurut Ibu Hikmah itu apa sih sebenarnya bonus demografi itu? Kalau kita berbicara demografi itu berarti berhubungan sama masyarakat atau penduduk. Nah, maksudnya bonus sama penduduk, berarti di situ bonus demografi adalah bonus penduduk. Nah, bonus penduduk seperti apa sih sebenarnya bonus demografi itu? Jadi bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk itu penduduk yang usianya itu produktif. Nah, penduduk usia produktif 15 tahun sampai 64 tahun itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk yang usianya itu di bawah 15 dan di atas 64 tahun. Nah, jadi bonus demografi adalah satu kondisi di mana penduduk di suatu negara atau penduduk yang dia itu usianya produktif itu lebih banyak dibandingkan penduduk yang usianya tidak produktif. Nah, dari bonus demografi ini kan tentunya banyak Bu, dari segi hal positifnya itu. Nah, untuk kita sebagai anak sekolah sendiri itu gimana ya? Apa dampaknya kita mempelajari demografi itu? Dampaknya apa sih buat anak-anak SMA? Ya, kenapa kita harus tahu bonus demografi? Karena demografi atau bonus demografi yang sedang kita bicarakan ini memang sudah banyak dipublikasikan, digembor-gemborkan. Itu bonus demografi itu Indonesia akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2040-an. 2040 kalian usia berapa? Itu berarti usia produktif itu Berapa? Usia berapa? 30 tahun. Usia 30 tahun itu kalian lagi produktif. Kenapa sih kita harus tahu bonus demografi? Karena ini bekal kalian di masa depan. Karena pelaku bonus demografi itu siapa? Itu kalian. Karena beberapa tahun kemudian, ketika bonus demografi itu menjadi satu kebanggaan bagi Indonesia, bukan kebanggaan sebenarnya, itu peluang. Jadi namanya peluang, otomatis nanti apakah peluang itu menjadi peluang baik atau peluang buruk. Jadi dengan kalian atau sekarang murid-murid SMA itu diperkenalkan apa sih bonus demografi itu, agar ketika mereka nanti menjadi pemeran utama dalam bonus demografi itu, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi itu. Jadi ketika bonus demografi itu nanti bisa dimaksimalkan, ya otomatis nanti akan berdampak baik kepada negara. Tapi ketika nanti bonus demografi, masyarakatnya aja nggak tahu nih bonus demografi itu apa sih, terus peranku apa sih kalau nanti pas bonus demografi itu kayak gitu. Jadi kalau mereka aja nggak tahu, kalian yang nggak tahu dari sekarang, ya berarti kedepannya ya nggak ada hal yang ibaratnya membantu negara ini dengan adanya peluang yang sangat banyak itu. Ibaratnya dengan banyaknya masyarakat di usia produktif, ketika mereka tidak tahu peran mereka, apakah nanti itu akan menjadi peluang atau justru itu akan menjadi suatu hambatan mungkin gitu. Jadi jangan sampai justru dengan adanya bonus demografi itu kan diharapkan nanti bisa memberikan sumbangsih kepada negara yang ke arah yang lebih positif, mungkin meningkatkan perekonomian seperti itu dengan banyaknya tenaga kerja gitu. Tapi ketika nanti katakanlah mereka bahkan tidak tahu peran mereka, ya nanti bagaimana tenaga kerja itu akan memajukan negara gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya diberatkan kepada pelaku bonus demografi saja, tapi itu juga perlu ada dukungan juga dari pemerintah. Mereka sebagai masyarakat yang usianya usia kerja, mereka juga tidak serta-merta menuntut pemerintah misalnya, saya tidak mendapatkan peluang pekerjaan. Itu kan juga hal yang pasti susah untuk kalau terlalu bergantung kepada satu pihak gitu. Jadi harus punya kreativitas di sini. Nah, itu kenapa di SMA perlu perlu dijelaskan kenapa sih bonus demografi penting dan sebagainya. Dan itu juga berkaitan dengan program-program yang mungkin sudah mulai dilaksanakan di sekolah. Nah, ngomong-ngomong tentang program yang sudah
realisasikan di beberapa sekolah. Untuk di Semada Purwokerto ini sendiri, apa aja sih program-program yang sudah dilaksanakan untuk menunjang bonus demografi tersebut, Ibu? Oke, seperti yang sudah kita ketahui ya, dan sepertinya kita juga sudah berada di dalamnya. Otomatis di SMA 2 ada SSK. Seperti yang kalian tahu, SSK itu kan Sekolah Siaga Kependudukan. Kenapa sih harus ada SSK? Padahal sudah ada tuh program-program lain, tapi fokusnya seperti yang kita tahu SSK itu kan lebih ke kependudukannya. Berarti kita concern ke masalah kependudukan. Sebenarnya ya mungkin kalian lebih paham juga dari ibu gitu ya. Tapi apa namanya? Seperti ini kan pertanyaannya tadi, SMA 2 tuh punya program apa sih gitu. Salah satunya kalau berkaitan sama kependudukan ya otomatis SSK. Di selain pendidikan yang mungkin dimasukkan ke mata pelajaran. Kalau diintegrasikan di mata pelajaran, otomatis sebenarnya tidak hanya geografi saja. Mungkin kita juga berbicara mengenai mungkin reproduksi di biologi dan sebagainya. Kalau kita berbicara kultur, mungkin di situ ada sosiologi seperti itu. Jadi memang satu pelajaran dengan pelajaran lain itu saling berkaitan. Nah, tantangannya adalah tidak semua siswa itu mendapatkan satu mata pelajaran tersebut gitu. Karena dengan adanya peminatan dan sebagainya, itu mungkin ada nih siswa yang mendapatkan mata pelajaran geografi karena dia minatnya di geografi. Otomatis nanti ketika kelas 11 dia mendapatkan materi tentang bonus demografi itu secara mendalam gitu. Tapi untuk siswa yang mungkin dia tidak mengambil mata pelajaran geografi, itu otomatis kan mereka tidak mendapatkan materi tersebut. Jadi perlu nih ada program sekolah yang sekiranya mendukung untuk menyongsong bonus demografi ke depannya. Itu sekolah juga harus ikut andil di dalamnya. Itu kenapa ada SSK di sini kayak gitu. Jadi upayanya apa di SMA 2, programnya apa ya, selain pembelajaran pasti ada program SSK ini. Jadi agar masyarakat warga sekolah itu juga tahu apa sih bonus demografi. Kenapa sih kita harus aware sama bonus demografi? Emang kita ngapain di situ? Oke, tadi udah Bu Hikmah jelasin juga terkait program-program yang ada di sekolah. Nah, untuk itu strategi-strategi apa yang bisa sekolah bangun untuk mendukung bonus demografi ini? Untuk strateginya berarti lebih ke pelaksanaannya ya. Nah, untuk pelaksanaannya karena kita sekarang kan di kurikulum merdeka nih. Nah, di kurikulum merdeka yang paling khas itu apa? P5. Nah, di P5 kegiatan kalian itu apa aja? Banyak. Oke, banyak. Ada yang kemarin barusan itu apa? Kewirausahaan. Ya, Nah, dengan kewirausahaan, kita contohkan satu aja ya di kewirausahaan. Di kewirausahaan, kalian itu dituntut untuk berkreasi, berinovasi, menjadi seorang wirausahawan di situ, entrepreneur. Gitu. Nah, di situ juga menjadi salah satu bekalnya ke depan. Seperti yang tadi Ibu singgung di depan, kita harus menjadi pelaku bonus demografi yang mandiri, jangan bergantung. Gitu. Jadi strateginya apa? Ya dengan adanya program-program yang juga sebenarnya itu sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kita kan dari sekolah ya melaksanakan, dan itu otomatis ya secara langsung dan tidak langsung itu juga berkaitan dengan adanya program atau mungkin kehidupan selanjutnya gitu. Ibaratnya dengan adanya program P5 misalnya, dengan adanya kemarin temanya adalah kewirausahaan. Di situ kan diharapkan kalian akan berpikir kreatif, inovatif. Jadi ketika kalian itu sudah belajar dari pengalaman, katakanlah ketika nanti kalian terjun di masyarakat, kalian punya memori itu, kalian punya keahlian tuh di situ. Misalnya kalian jadi mengingat nih, oh dulu waktu SMA saat P5 saya pernah berjualan misalnya wonton, itu laku loh. Kalau misalnya untuk diinovasikan dengan keadaan saat ini, misalnya seleranya sudah berbeda karena adanya kemajuan zaman, ya sudah tinggal diinovasikan lagi, karena kalian kan sudah dengan adanya wonton pun itu kan sebenarnya juga inovasi dari makanan sebelumnya mungkin kayak gitu. Jadi di situ melatih kayak gitu. Seenggaknya walaupun mungkin saat ini kalian itu belum berhasil, tapi kan di situ sudah menjadi salah satu pengalaman yang mungkin akan berguna untuk kalian di masa depan. Mungkin saat ini kalian P5 lagi banyak tugas lagi dan sebagainya. Tapi percayalah itu ke depan itu nanti akan berguna buat kalian. Apalagi ketika mungkin prosesnya itu kalian lakukan dengan teman-teman kalian
dengan hati yang gembira, dengan banyak kenangan kayak gitu ya. Misalnya seperti itu, dengan hi-nya banyak, itu pasti akan berkesan di situ. Menjadi satu memori di jenjang SMA yang menyenangkan. Ya. Kan dari tadi tuh ngomongnya tentang program-program dari sekolah dan pemerintah nih Bu. Kalau misal dari diri kita sendiri atau individunya para pemuda bangsa untuk menunjang dan mencapai bonus demografi dan untuk nantinya sebagai Indonesia Emas 2045 yang harus dilakukan oleh individu tersebut atau kita sebagai siswa itu harus apa aja. Jadi kualitas di dalam diri kita tuh meningkat gitu. Oke. Ini menurut Ibu ya. Kalau menurut Ibu, apa sih yang harus kita persiapkan secara pribadi untuk menyongsong Indonesia Emas di masa depan nanti? Gitu. Otomatis kita kembali ke diri kita masing-masing. Tekadnya kita tuh apa? Gitu. Kalau misalnya kita ingin memajukan Indonesia, berarti kalian harus berbenah mulai dari sekarang. Kalau tingkatannya sekarang kalian masih SMA, ya berarti kalian harus belajar dengan baik. Kalian harus memiliki bekal yang memang itu nanti bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk kalian. Gitu. Kalau misalnya kalian cukup untuk kalian untuk saat ini nggak apa-apa, tapi kedepannya berusahalah untuk bisa itu bermanfaat untuk masyarakat luas. Gitu. Misalnya kalian punya cita-cita ingin menjadi dokter, ya udah berarti kalian harus mulai belajar dari sekarang. Nah, karena kalau kita belajar atau kita berbicara tentang Indonesia Emas itu bukan hanya sembarang kalimat, itu adalah suatu suatu gambaran yang memang namanya emas itu kan berharga ya. Kalau kita belajar di geografi, karena itu geografi, emas itu kan satu mineral yang memang harganya mahal. Proses pembentukannya itu juga lama gitu. Nah, ketika kita berbicara Indonesia Emas, berarti untuk menuju emas itu prosesnya itu panjang. Kan yang serta-merta menjadi emas itu berharga. Jadi kita emang mau dihargai menjadi suatu negara yang berharga, berarti dari kualitas masyarakatnya juga harus berkualitas di situ. Jadi apa sih peran kita? Gitu. Ya kalian harus upgrade diri kalian. Kalian harus menjadi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sumber daya yang memang berkualitas. Gitu. Jangan sampai kalian hanya ya nggak apa-apa kalau yang lain sudah bisa berarti ya selamat. Saya nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jangan, kalau semua beranggapan seperti itu, terus yang mau mengemaskan Indonesia siapa? Jadi kalau menurut Ibu, karena kalian merupakan salah satu sumber daya manusia yang nantinya menjadi pelaku dari sukses atau tidaknya bonus demografi di program Indonesia Emas nanti, ya kalian harus mulai dari diri kalian, diri sendiri dulu gitu. Kalian upgrade diri kalian, kualitas diri kalian naikkan gitu, biar nanti sumber daya manusianya itu gak kaleng-kaleng gitu. Ibaratnya kalau bahasa kalian kan ya gak kaleng-kaleng juga, kita berkualitas kok, berkelas gitu biasanya kan gitu kan. Jadi biar nanti kita juga berkelas nih kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti pas Indonesia Emas justru kita malah hanya menjadi pendukung, jangan sampai menjadi pemeran pendukung, tapi kita harus menjadi pelaku utama di situ. Jadi pemeran utama, jangan cuma jadi figuran, jangan kita cuma jadi nonton aja, tapi kita harus berkontribusi di situ. Gitu. Kalau dari itu gitu. Baik, terima kasih Ibu Hikmah atas penjelasannya tentang materi kita pembahasan podcast kali ini, yaitu bonus demografi. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat ya buat kita semuanya. Jadi tahu nih apa itu demografi, kemudian manfaatnya, dan juga program-program yang ada di sekolah. Nah, untuk episode kali ini kita cukupkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.